FIK Angkatan 23. Di sini aku mau sedikit tanya-tanya ke kakak gimana sih kayak pandangan kakak tentang perawat. Sebelumnya nama kakak siapa? Dari angkatan berapa? Fakultas apa? Aku Yazid dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Angkatan 2021. Aku Firza Nurul Biala, biasa dipanggil Firza. Aku dari Fakultas MIPA dan aku dari Prodi Biologi. Nama aku Hanifah Zalfa, biasa dipanggil Zalfa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Menurut Kak Yazid nih, perawat itu apa sih menurut kakak aja? Kalau menurutku perawat ya orang yang merawat di rumah sakit. Oke. Nah, biasanya kadang di klinik juga ada. Menurut aku perawat itu adalah orang yang tentunya bekerja di rumah sakit dan membantu segala tim medis. Jadi bisa dari dokter dan lain-lainnya. Dan perawat juga punya tanggung jawab yang banyak sih menurut aku, kayak bisa untuk bantu-bantu pasien dan segala macam. Pasti itu kerjaan yang sangat amat penting di rumah sakit seperti kita. Perawat itu kan termasuk tenaga medis di rumah sakit. Nah dia ini biasanya membantu dokter gitu dalam dokter ketika melakukan tindakan kepada pasiennya kayak gitu. Menurut kakak tuh tugas perawat tuh apa sih kalau misalkan di rumah sakit, di klinik gitu? Iya, karena gebetanku dulu itu perawat ya. Waduh. boleh. Jadi saya rada tahu juga banyak. Ada apa ngerawat ngawasin keadaannya pasien, entah itu yang opnam maupun yang rawat jalan. Itu juga Selain ya membantu dokter juga, terus juga pastinya untuk membantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit, misalnya untuk penanganan tiap harinya, pengecekan dan segala macam itu juga dilakukan oleh perawat. Membantu dan juga merawat. Iya, begitu ya. Kalau nggak ada dokternya. Maksudnya waktu misalkan dokter kan yang ngecek, terus perawat yang follow up keadaan pasiennya. Oke, terus aku mau tanya dong, menurut Kak Yazid ini citra perawat tuh gimana sih di mata Kak Yazid? Boleh deh stigma-stigma yang berkembang di masyarakat juga boleh, mau yang positif juga boleh. Menurut saya perawat itu karena saya sering di rumah sakit dulu waktu kecil, ya anak penyakitan gitu, jadinya stigma apa ya, bagi saya perawat itu sangat berjasa karena tugasnya itu berat sekali. Menurut aku sih perawat sangat amat baik ya, maksudnya mereka salah satu nakes yang tentunya bekerja di garis depan dan itu amat sangat dibutuhkan dan penting perannya di rumah sakit dan dalam aktivitas kesehatan. Nah, perawat di mata aku ya baik, pasti baik karena kan termasuk tenaga medis dan juga mereka pasti punya jasa yang bagus banget buat kita, yang apalagi kalau kita sakit kan yang ngerawat kita tuh ya perawat, karena kan dokter kayak setiap hari datang, sedangkan perawat tuh yang selalu datang terus ke kita, jadi mereka yang lebih dekat sama kita kalau jadi pasien. Kamu punya harapan gak sih untuk perawat di masa depan itu, misalnya kayak harapannya perawat ini bisa lebih baik lagi atau gimana? Betul, aku punya banget keresahan juga kayak untuk teman-teman perawat, kayak mungkin masih banyak yang ini stereotip yang kurang baik ya menurut aku. Di Indonesia mungkin perawat kayak masih kenapa sih perawat, kenapa nggak jadi dokter sekalian, sering kan mendengar seperti itu. Nah teman-teman semua itu perawat tuh penting banget dan harapan aku ke depannya perawat bisa jauh lebih dihargai. Harapan saya buat perawat-perawat di Indonesia gajinya naik. Karena saya pernah searching ya, karena aku sempat stalking gebetanku dulu itu ya. Aku tuh lihat itu gaji perawat itu maksimal 8 jutaan kalau di Indonesia. Padahal di luar itu bisa tinggi banget loh. Dan tanggung jawabnya itu tinggi, dan tanggung jawabnya itu besar, bebannya juga berat. Maka naikkan gaji perawat di Indonesia. Juga ya aku harap perawat tuh nggak yang selalu dipandang sebagai pembantu dokter kayak gitu, padahal perawat juga kan sekolahnya lama dan juga banyak yang mereka pelajari juga, dan sama kayak dokter juga pelajarnya tentang kesehatan manusia, jadi ya nggak boleh dipandang sebelah mata gitu. Kamu sendiri pandangan perawat yang melanggar kode etik itu gimana sih? Oke, buat aku sendiri untuk perawat yang melanggar kode etik itu semuanya kembali lagi ke pribadinya masing-masing, karena setiap kerjaan punya resiko, setiap kerjaan pasti punya masalahnya sendiri, dan nggak hanya perawat yang akan melakukan kesalahan, itu balik lagi itu ke perawatnya masing-masing. Jadi menurut aku
walaupun itu tetap aja kita nggak bisa membenarkan hal tersebut, tapi tetap aja yang namanya untuk menggaris besarkan itu perawat itu nggak benar juga. Jadi untuk nakes-nakes perawat yang masih lalai diharapkan bisa dapat teguran yang tegas, dan untuk kedepannya nakes-nakes yang lain perawatnya khusus bisa lebih baik ke depannya sih. Itu aja. Kalau kode etik ya pasti bombastic side eye ngasih, maksudnya kok bisa gitu loh, kan udah belajar gitu. Dan ya jangan sampai dong gitu. Dan kalau ngelawan kode etik berarti belajarnya ketika sekolah tuh nggak maksimal gitu loh. Dan melawan kode etik kan ngerugiin diri kita sebagai pasien, dan juga ngerugiin diri dia sendiri sebagai tenaga medis, dan yang ada nggak dapat kerjaannya, nggak ada lagi. Itu juga kayak ya pasti bisa aja sampai ke ranah hukum kayak gitu. Apalagi kaitannya sama kesehatannya. Bener. Jadi buat menurut kakak rating jurusan FIK dari 1 sampai 5 di UI itu berapa? 4,5. Wede. Karena kebanyakan lulusan dari FIK ini targetnya di RSCM. Oh iya, Iya kan ya? betul. Dan RSCM itu salah satu rumah sakit dengan fasilitas paling bagus di Indonesia, jadinya ya udah 4,5. Wede, mantap guys. Oke, gitu aja interview dari aku. Makasih banyak Kak Yazid atas waktunya. Terima kasih ya sudah mau diwawancara dengan aku. Terima kasih.